Mungkin ada yang beragu-ragu tentang pemakaian perfum yang beralkohol ketika beribadah seperti solat. Jadi hari ini, kami akan berikan kepada anda penjelasan daripada pakar. Adakah alkohol dalam minyak wangi memang tidak dibenarkan? Apa punca umat Islam kebanyakannya terkeliru tentang penggunaan alkohol dalam minyak wangi sehingga ada yang kata tak boleh? Punca dia mai mana? Punca dia dalam kitab fiqh menyebut antara benda yang najis ialah arak. Benda najis dalam dunia ni banyak. Darah, tai orang, tai binatang, arak, air kencing, itu semua najis. Bermaksud kalau ada kat badan kita atau pakaian kita atau tempat semayang, salah satu daripada benda-benda najis, maka tak sah ibadat kita. Itu asal dia. Makanya kalau ada darah kat baju kita, kita nak semayang, sah ke tak? Tak sah sebab darah najis. Kalau ada air kencing kat tangan kita, tak basuh, dia kering macam tu aja, bau air kencing, kita pun terus pergi semayang, sah ke tak? Tak sah sebab di badan kita ada najis. Begitu juga kalau kena arak dia tu kat baju kita, kita terus pergi semayang, sah tak? Tak sah sebab kena najis. Maka orang duk ingat alkohol yang ada dalam minyak wangi itu adalah arak. Tuan-tuan sekalian, guru fizik kimia saya bagi tahu, dia bukan arak hak minum mabuk tu, cuma nama dia alkohol. Maka kalau tuan-tuan rujuk kepada ulama kontemporari pun, Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Said Ramadan Al-Buti, ni semua imam-imam besar zaman hari ni, dia berkata betul, alkohol yang ada dalam minyak wangi bukanlah arak yang merupakan najis dalam kitab fiqh tu. Maka alkohol yang ada dalam minyak wangi adalah satu bahan yang nama dia kebetulan alkohol. Buh dalam tu bahan biasa, bahan tu bahan biasa untuk mengekalkan wangi itu bagi lama. Tujuan alkohol tu dimasukkan dalam wangian, maka dia bukan najis. Maka kalau minyak wangi bersama alkohol boleh guna, dengan syarat alkohol tu bukanlah arak hak minuman memabukkan. Kerana yang najis itu adalah minuman memabukkan, tu yang najis. Kalau kena badan, kena pakaian kita, tak boleh buat semayang. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang alkohol ini. Apakah alkohol itu najis ataukah suci? Sebagian ulama mengatakan alkohol itu suci, khamrnya yang najis. Dan alkohol beda dengan khamr. Makanya di sana ada makanan-makanan yang ada kadar alkoholnya, dia tidak dikatakan najis. Jadi yang najis itu khamrnya, bukan alkoholnya. Begitu pula dengan buah nangka, ya. Itu pada fase tertentu kadar alkoholnya semakin lama semakin banyak. Tapi itu boleh dimakan. Berarti yang najis itu bukan alkoholnya, tapi yang najis adalah khamrnya. Begitu pula dengan khamr. Tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa khamr itu najis. Bahkan ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa khamr itu suci. Seperti misalnya Rasulullah SAW dahulu membiarkan para sahabatnya menumpahkan khamr mereka di jalan-jalan Madinah. Kalau itu najis harusnya Rasulullah larang, alaihi salatu wassalam. Karena itu akan menjadikan banyak orang terganggu dengan sesuatu yang najis. Tapi Rasulullah biarkan. Kemudian juga tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mencuci tempat-tempat yang mereka gunakan untuk menaruh khamrnya agar suci. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan perintah itu. Wahai para sahabatku, misalnya, sucikanlah wadah-wadah minum kalian yang tadinya terkena khamr. Dan zahirnya, ya, secara sekilas kita bisa memahami bahwa khamr itu berarti suci. Dan tidak semua yang suci boleh dikonsumsi. Jadi, larangan mengkonsumsi khamr itu bukan karena najisnya, tapi karena dia
memabukkan. Wallahu taala alam, ya, saya lebih condong ke pendapat yang ketiga, ya. Dan ini masalah khilafiyah. Kita harus saling toleran dalam menyikapi perbedaan pendapat ini. Sehingga memakai alkohol yang ada dalam parfum atau memakai parfum yang di dalamnya ada alkohol ini dibolehkan.